Shalom Elahem Bapak Ibu, jumpa lagi bersama saya Pendeta Muhammad Rusli Mono Arfa. Dan saya masih bersama dengan Romo Daniel. Dan kita akan membahas mengenai hal yang menarik, tuduhan sepihak dari RT 06 bahwa Alkitab yang ada hari ini adalah palsu. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Jazakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kabar Islam, saudara ikhwan billah, dimanapun anda berada, semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah jaga iman Islam kita hingga ajal tiba, harapan wafat dalam keadaan husnul khatimah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, sahabat saudaraku ikhwan billah, dalam kesempatan kali ini kita akan menyimak video-video dari orang-orang Kristen ya, para pendeta dan seorang dokter, yang mana sangat disayangkan sekali ya. Seorang pendeta ini ya, dia melayangkan adanya tuduhan sepihak dari kita, atau disebut dari RT 06 tentang ayat Alkitab atau Alkitab sudah tidak asli, Alkitab itu palsu. Padahal ya, sebelum kita melanjutkan, mari kita simak terlebih dahulu bagaimana kelanjutan dari seorang pendeta dan Romo ini yang menyebutkan Muslim menuduh. Nah, silakan. Nah, kita akan minta penjelasan daripada Romo. Dan saya percaya Romo punya manuskrip yang bisa diperlihatkan ya. Oke, tidak lama-lama lagi kita akan segera ke Romo. Salam Romo. Shalom. Ya, kita akan berbicara soal ini, tuduhan dari RT 06. Saya di sini RT 02. Nah, sahabat saudara Kemutilah, sudah kita dengar barusan ya, seorang pendeta dan Romo ini menyebutkan bahwa ada tuduhan sepihak dari RT 06. Dia menyebutkan dengan sambil tertawa, yakni ya dari orang-orang Muslim yang menyebutkan bahwa Alkitab sudah dipalsukan, Alkitab sudah tidak asli, ada ayat-ayat Alkitab yang palsu. Padahal sahabat saudara Kemutilah, bukan kami mengikuti, bukan kami ikut campur tentang urusan Alkitab, bukan ikut campur tentang keimanan mereka. Tetapi kalau kita melihat, ternyata ada pendeta, malahan banyak ya, para pendeta dan apologet yang menyebutkan bahwa Alkitab memang sudah tidak original, ada ayat Alkitab yang palsu atau tidak asli. Seringkali kita mungkin atau kita pernah mendengar ada seorang, kalau tidak salah, pendeta Ezra Soru yang menyebutkan, dan juga siapa tuh, Padre Kingadas, pendeta Mel Atok, terus siapa lagi itu, pendeta Henry Tan, kalau tidak salah, iya, beliau menyebutkan memang ada, mengakui dengan terbuka, dengan lapang dada bahwa ayat Alkitab tidak asli, ayat Alkitab palsu. Bahkan ada ayat Alkitab yang ditawakufkan, ditunggukan tentang pemahaman maknanya. Nah, sahabat alhamdulillah, untuk lebih jelasnya mari kita dengarkan. Ada seorang pendeta, ada seorang, mungkin ini apologet Kristen ya, seorang wartawan profesional dari channel Wartawan Injil atau Warta Kabar Baik ya, yang kita jelas dengar adanya ayat Alkitab yang palsu atau yang tidak asli. Ini dari orang Kristen ya, bukan kami mengadukan, tetapi seharusnya mereka berpikir dan melihat yang fakta yang sebenarnya. Ternyata orang Kristen juga, pendeta juga, yang menyebutkan memang benar dan mengakui ayat Alkitab tidak asli atau Alkitab sudah tidak asli. Silakan dengarkan Prince Donald. 1 Yohanes 5 ayat 7 di dalam terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia ini. Ayat ini ditulis dalam kurung. Saya tidak buta Alkitab, sudah hafal ya. Jadi bunyinya begini, di dalam kurung 1 Yohanes 5 ayat 7. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Itu bunyi 1 Yohanes 5 ayat 7. Dan itu oleh Lembaga Alkitab Indonesia ditulis dalam kurung. Dan pada tahun 2007 saya pernah ketemu dengan Ketua Pembina Penerjemah Lembaga Alkitab Indonesia di Kota Semarang pada bulan April. Nah, pada saat itu Ketua Pembina Penerjemah Lembaga Alkitab Indonesia itu, yaitu Bapak Hortensius Florimon Mandaru dengan gelarnya SSL, ahli kitab suci lulusan Roma, bekerja di Lembaga Alkitab Indonesia di Departemen Penerjemahan. Dia sebagai ketua pembinanya pada saat itu ya. Nah, pada saat itu ketika ditanya oleh seorang wartawan dan beberapa orang, bagaimana dengan 1 Yohanes 5 ayat 7?
dengan tegas Bapak Hortensius Mandaru dari Lembaga Alkitab Indonesia mengatakan itu memang adalah ayat sisipan. Ya, 1 Yohanes 5 ayat 7 yang seolah-olah seakan-akan mengajarkan Trinitas. Yang tertulis bahwa di sorga ada Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Nah, sahabat Alhamdulillah, sebelum kita melanjutkan, bagaimana kita sudah mendengar jelas ya. Jadi seorang Kristen, seorang Prince Donald dari Warta Kabar Injil, Warta Injil ya, Warta Kabar Baik, dia menyebutkan 1 Yohanes pasal 5 ayat 7 itu memang benar adalah ayat sisipan atau disebutkan tidak asli. Malahan dia secara fakta dia juga pernah mengatakan kepada ahli kitab, penulis Alkitab dari Indonesia ya, dan beliau menyebutkan juga, dia mengakui bahwa memang benar itu adalah ayat sisipan. Ya jelas, ini bukan perkataan Muslim ya. Kami hanya memberikan tabayun. Apakah benar Muslim yang mengatakan? Ternyata banyak para pendeta, orang Kristen sendiri yang mengatakan, yang mengakui ayat Alkitab ada yang sudah tidak asli atau palsu, original, tidak original. Baiklah, kita selanjutkan kembali, silakan. Ayat sisipan. Ya, kalau namanya sisipan berarti tidak asli. Kalau tidak asli, bahasa lainnya, istilah lainnya adalah palsu. Dan sebenarnya di internet, kalau saudara-saudariku mau buka di YouTube atau googling ya, dalam versi bahasa Inggris banyak sudah orang yang menjelaskan kepalsuan ayat 1 Yohanes 5 ayat 7 yang mengajarkan Trinitas itu. Kalau di dalam video-video di YouTube yang berbahasa Indonesia juga ada. Saya pernah dengar ya, videonya Bambang Nursena, Bapak Bambang Nursena juga ketika ditanya tentang asli tidaknya ayat itu, Bambang Nursena berusaha menjelaskan berputar-putar hampir 1 jam ya, menjelaskan, tapi akhirnya pun Bambang Nursena mengakui bahwa itu memang ayat yang disisipkan. Itu berasal dari catatan ya, catatan pinggir yang kemudian disisipkan menjadi ayat. Ada juga kalau saudara-saudari itu buka di channelnya Wilmore Tambunan ya, double R, WILLMORE Tambunan. Jadi ketika jadi YouTube Wilmore Tambunan 1 Yohanes 5 ayat 7, ketik begini nanti muncul ya. Judulnya kalau nggak lupa saya itu Koma Johanneum. Nah, baiklah, sahabat saudaraku Yohanillah, sudah jelas ya yang dikatakan oleh seorang Prince Donald dari wartawan Injil atau Warta Kabar Baik. Dia menyebutkan bahwa adanya ayat Alkitab yang palsu atau sudah tidak original, tidak asli. Dia dengan fakta dan sudah bertanya kepada ahlinya atau ahli Alkitab, penulis Alkitab itu sendiri. Nah, sahabat Yohanillah, satu lagi ada ya, kita tunjukkan, kita tampilkan, ini bukan orang Muslim, tetapi ya orang Kristen sendiri yang mengatakan bahwa ayat Alkitab memang tidak ada yang tidak asli atau yang sudah tidak original. Ada seorang Dr. Deki Ngadas ya. Kita simak apa yang disampaikan oleh seorang Dr. Deki Ngadas ini. Saya membaca ribuan komentar pada video saya mengenai problem tekstual dari Markus 16 ayat 9 sampai ayat 20 atau yang disebut the longer ending of Mark. Video itu dimaksudkan untuk menjawab tantangan dari Muslims yang menggunakan ayat 17 ayat 18 Markus pasal 16 untuk menantang orang-orang Kristen minum racun dalam rangka membuktikan kebenaran ayat tersebut. Nah, salah satu premis saya di dalam video itu adalah bahwa tantangan itu tidak sah karena didasarkan atas dasar sebuah teks yang sangat bermasalah secara tekstual. Dan pandangan mayoritas pakar studi kritik teks Perjanjian Baru adalah bahwa Markus pasal 16 ayat 9 sampai ayat 20 bukan merupakan bagian original dari naskah asli Injil Markus. Nah, baiklah, sudah cukup mungkin ya. Ini baru dua orang Kristen yang mengakui dengan terbuka bahwa adanya ayat Alkitab yang sudah tidak asli atau disebut palsu, tidak original. Lalu sahabat Alhamdulillah, tiada lain kami menyuguhkan video ini andai kata mereka ya pendeta dan romo bisa melihatnya, seharusnya mereka itu mengoreksi terlebih dahulu orang-orang Kristen. Karena ya ternyata mereka masih berselisih paham kalau melihat dari perkataan para pendeta dan romo sendiri. Ada yang mengatakan bahwa Alkitab itu asli, Alkitab itu masih original. Tetapi ada juga pendeta yang mengatakan bahwa Alkitab sudah tidak asli. Ada ayat Alkitab yang sudah palsu, yang dipalsukan dan sudah tidak original. Nah, sahabat Tuhan, sekali lagi ini bukan perkataan Muslim. Yang pertama itu adalah perkataan orang gereja sendiri, orang Kristen sendiri yang menyebutkan demikian.
Nah, sahabat Rahmatullah, mungkin hanya itu ya yang bisa kita suguhkan dalam kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat ya. Kita melihat bahwa para pendeta belum sepakat tentang Alkitabnya sendiri, dan menjadi bantahan kepada pendeta dan romo yang menyebutkan bahwa tuduhan orang muslim, tuduhan sepihak tentang Alkitab sudah tidak asli. Ayat Alkitab ada yang palsu. Ini bukan orang muslim, tetapi orang-orang Kristen sendiri, pendeta sendiri yang mengatakan demikian. Akhir kata, mohon maaf bila ada kata khilaf. Hadanallahu yakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.